Baik, selamat pagi semuanya. Saya berharap kita sehat dan kita semuanya dalam berkat Tuhan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya mungkin akan pakai slide untuk menjelaskannya. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal. Amsal pasal yang ke-15. Ya. Amsal pasal 15. Mari kita lihat ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Amsal 15 ayat 1 sampai dengan Amsal 15 ayat 1 sampai 4. Ya, ini bagian dari hitir sebenarnya. Hitir itu kalau bahasa Batak itu bilang lapar, gemetar, takut gitu ya. Hitir. Nah, tapi ini saya terjemahkan jadi hikmat Tuhan tiap hari sebenarnya, ya. Jadi ini hikmat Tuhan tiap hari terjemahannya. Jadi ini bagian yang pertama yang saya bicarakan. Ya, saya lagi coba menyusun ya, supaya rapi hitirnya. Jadi bisa ditayangkan juga lewat YouTube ya. Hitir itu artinya hikmat Tuhan tiap hari. Ya, hikmat Tuhan tiap hari. Mari kita lihat saudara, Amsal 15 ayat 1 sampai 4. Saya membaca, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Setiap hari kita pasti berkomunikasi dengan orang lain. Tidak ada di antara kita yang tidak berkomunikasi dengan orang lain. Kita berbicara, entah kita menyampaikan pendapat, menjawab orang, atau kemungkinan bisa juga berdebat dengan orang lain. Jadi itu komunikasi itu seperti itu ya. Jadi jangan saudara anggap komunikasi itu selalu hanya ngomong satu arah gitu ya. Tapi ngomong itu selalu dua arah. Ada saatnya kita menyampaikan pendapat, ada saatnya kita menjawab orang, atau ada saatnya juga kita berdebat dengan orang lain. Nah, tetapi saudara, yang mau kita garis bawahi adalah semuanya itu kita lakukan dengan berbicara, dengan lidah kita. Jadi memang benar Tuhan memberi lidah kepada kita supaya kita bisa komunikasi dengan orang lain. Jadi lidah itu alat berkomunikasi. Kalau nanti saudara lihat di Yakobus ya, katanya lidah itu kecil, tapi dia mengendalikan semuanya. Ya, kata-kata yang kita lepaskan dari lidah kita, dari perkataan kita, kadang-kadang bisa mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Kata-kata yang kita lepaskan itu juga mencerminkan siapa kita. Ya, mencerminkan siapa kita. Ya, jadi kalau kita suka dengan teriakan, woi, woi gitu. Nah, itu kelihatan kita ini orang yang kasar, orang yang sok-sokan gitu lah. Ya, orang yang mau menunjukkan nih lo aku. Ya, kalau kita udah teriak, woi, woi gitu. Tanpa kita melihat, oh mungkin di situ ada orang tua, mungkin di situ ada orang yang sedang sibuk, mungkin di situ ada orang yang orang yang sedang berbicara gitu. Ya, tapi kita teriak, oi gitu. Padahal kita mungkin muda, umur kita mungkin jauh lebih muda dari yang sedang berbicara, yang sedang mendengar pembicaraan kita. Jadi memang komunikasi itu ya di sini saya katakan apa yang kita komunikasikan mencerminkan siapa kita. Harus kita garis bawah itu. Apa yang kita komunikasikan mencerminkan siapa kita. Jadi apa yang kita katakan itulah kita. Kita suka mengumpat, ya memang kita orang pengumpat. Kita suka memaki-maki orang lain, memang kita orang yang suka memaki-maki. Ya, kita suka memberkati, berarti kita orang yang memberkati. Ya, kalau saudara melihat film, bukan film ya, itu, nggak tahu ceritanya, tapi satu orang memperagakan semuanya ya, siapa itu? Betty. Ya, Betty. Nah, satu sisi perannya Betty itu, bukan Rina Betty maksudnya ya, satu sisi perannya Betty itu kadang-kala kayak orang Jawa yang lagi jual pecel. Dia bilang gini, pecel, siapa yang mau beli pecel? Ya, itu
kata Candice namanya Mak Slow. Ya, jadi bicaranya slow. Nah, tapi ada juga yang ngomongnya kayak Mak Betty. Mak Betty itu diumpamakan kayak orang di Delhi sana yang teriak-teriak, orang sawit di Delhi itu yang teriak-teriak. "Hei, nakku, di mana kau, woi? Kau gitu, Betty." Gitu. Jadi dia ngomong satu kata, dia sudah mempengaruhi segalanya ya, sudah mempengaruhi segalanya. Nah, bagian ini saudara menjelaskan kepada kita bahwa memang komunikasi itu sangat diperlukan. Itu kata kuncinya, mencerminkan siapa kita. Ya, kita orang rohani atau duniawi juga kelihatan dari cara bicara kita. Nah, jadi saudara lihat ya, jadi justru orang rohani itu kalau bicaranya itu ya mungkin lebih rapi dia berbicaranya, ya, berbicaranya. Jadi kita orang rohani atau duniawi juga kelihatan dari apa? Dari cara bicara kita. Nah, ini mari kita garis bawahi kata-kata ini, ya. Nah, bicaralah dengan benar. Ya, bicaralah dengan benar. Bagaimana caranya? Mari kita lihat yang pertama. Bicaralah, kalau mau bicara dengan benar, bagaimana caranya? Yang pertama ini bicaralah dengan lemah lembut. Ya, bicara dengan apa? Dengan lemah lembut. Artinya apa? Semua yang kita keluarkan dari mulut kita seharusnya akan menimbulkan kesejukan bagi yang mendengar kita. Itu yang disebut lemah lembut. Jadi kalau kita bicara itu, kita menjawab orang, kita menyampaikan pendapat, kita berdebat dengan orang, apa yang keluar dari mulut kita itu harus kata kuncinya menyampaikan, menimbulkan kesejukan bagi kita yang mendengar. Sejuk hatinya. Ya, kita bukan sejuk. Kadang-kadang orang mendengar kita, waduh, ketus banget tuh orang, katanya gitu. Ya, ketus banget tuh orang. Ya, jadi orang itu harus mendengarkan sejuk. Kita mungkin sedang marah, kita mungkin sedang tidak suka, kita mungkin sedang sedang emosional gitu ya. Kita tetap apa yang kita keluarkan itu harus menimbulkan yang namanya apa? Kesejukan. Ya, harus menimbulkan yang namanya kesejukan bagi kita yang mendengarkannya. Nah, makanya di dalam teks kita ini dikatakan perkataan yang lemah lembut. Apa artinya? Nah, ini apa artinya? Artinya adalah perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita yang bisa menenangkan orang yang sedang geram. Jadi kalau kita ngomong, ya lagi ribut dia, lagi emosi, sudahlah gitu. Lagi geram dia, sudahlah gitu. Begitu kita bilang sudah, dia bisa turun. Apalagi orang yang sedang berkata pedas. Ya, jadi ini kalau kita lemah lembut, orang yang sedang berkata pedas itu pun bisa apa? Bisa mulai mengontrol perkataannya. Atau orang yang sedang marah, orang yang marahnya tinggi, meluap-luap, nah itu dia. Bisa turun amarahnya. Makanya perlu orang yang lemah lembut, perkataan yang lemah lembut. Ya. Jadi orang yang sedang melukai hati lewat apa? Lewat perkataan. Jadi kadang-kadang kan saudara, ya kita melukai hati lewat perkataan kita itu. Nah itu dia. Atau kadang-kadang gini, yang saya temukan ya dalam pengalaman-pengalaman saya, kadang-kadang kita berkata baik, berkata lembut gitu. Tapi orang yang itu. Nah itu. Jadi ada ketus-ketus dikeluarkan kepada kita. Nah ini juga perlu belajar ya. Dalam hal apapun kita perlu belajar lemah lembut. Ya, karena kita hamba Tuhan ya. Kalau hamba Tuhan nggak bicara lemah lembut, siapa yang mau jadi temannya? Kalau hamba Tuhan tidak menyampaikan segala sesuatu dengan kelembutan, saudara, ya siapa yang menjadi temannya? Kita bicara ketus, orang nggak suka itu. Ya, orang nggak suka. Ya, mungkin kalau ketus disertai dengan canda mungkin masih bisa diterima gitu. Tapi kalau ketus itu udah ketus, menyakitkan, ya kan? Menyakitkan, melukai hati. Nah, itu dia. Itu yang seringkali membuat orang menjadi apa? Menjadi luka batin. Jadi, mari kita lihat dalam bagian ini, ya, dalam bagian ini bahwa perkataan yang kita keluarkan itu dari mulut kita harus bisa menenangkan orang. Itu istilahnya yang saya bilang tadi, yang lemah lembut itu harus bisa membawa kesejukan bagi siapa? Bagi yang geram, bagi yang sedang berkata pedas, bagi yang sedang marah, ya kan? Bagi yang sedang melukai hati lewat perkataan. Semua kita melatih diri, termasuk saya juga melatih diri dalam hal ini. Kita perlu belajar, saudara, menjadi orang yang selalu berkata dengan lemah lembut. Karena kelemah lembutan itulah yang bisa mengalahkan segalanya. Ya, menundukkan orang, ya, melumpuhkan orang yang geram, melumpuhkan kata-kata yang pada semuanya itu. Diperlukan yang lemah lembut. Nah,
Makanya kita harus bicara dengan lemah lembut sehingga kita menjadi bagian dari orang yang berlidah bijak. Jadi kalau saudara nggak lemah lembut, bicaranya nggak lemah lembut, saudara bukan orang bijak. Ya, orang yang berlidah bijak akan mengeluarkan kata-kata bijak yang bisa membangun orang lain. Ya, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Artinya apa yang dikatakannya tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini harus kita garis bawahi kata-kata ini. Ya, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Artinya apa? Apa yang dikatakannya tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Berarti saudara, kita harus menjadikan lidah kita menjadi lidah lemah, lidah lembut, ya, yang akan menjadi pohon kehidupan. Maksudnya adalah apa yang keluar dari mulut kita seharusnya mampu menyejukkan orang-orang yang berbicara dengan kita. Nah, ini penting sekali saudara. Ya, penting sekali. Dan ini saya semenjak saya terjun ke masyarakat total ini ya, memimpin masyarakat di tempat ini, memang kelihatan itu mana kata-kata yang bisa menyejukkan, kata-kata yang bisa menenangkan kita gitu loh. Nah, kita yang mendengar kata-kata yang kasar pun kita harus tetap apa? Lemah lembut, jangan terpancing. Ya, kita yang mendengar kata-kata yang nggak jadi berkat pun kita harus tetap bisa apa? Bisa menjadi tenang. Ya, karena apa? Karena kalau kita menanggapi sama dengan dia, berarti kita akan berantem. Ya, berarti kita akan berantem. Makanya marilah kita menggunakan, dikatakan dalam bagian ini dia tadi, bicaralah dengan lemah lembut. Jadi bicaralah dengan benar. Bagaimana caranya? Orang yang bicara dengan benar itu dia harus bicara dengan lemah lembut. Ya, jadi kalau orang belum bisa bicara dengan lemah lembut, berarti bicaranya belum benar. Ya, belum benar. Ya, jadi orang yang bisa bicara dengan lemah lembut, ya, itulah orang-orang yang sudah bisa bicara dengan benar. Yang kedua itu adalah ketahuilah bahwa mata Tuhan mengawasi apa yang kita bicarakan. Nah, ini orang yang bicara dengan benar itu dia harus tahu bahwa mata Tuhan mengawasi apa yang kita bicarakan. Artinya apa? Apa yang kita bicarakan, yang keluar dari mulut kita, semuanya dalam pengawasan dan pengendalian Tuhan. Ya, kita harus tahu bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Ini berarti kita harus menyerahkan kepada Dia apa yang mau kita bicarakan. Ya, saya suka dengan dosen saya dulu waktu saya kuliah di STT Cipanas itu ya. STT Cipanas itu namanya Bapak Graham Robert. Ya, Graham Robert. Saya senang waktu dia mengajar spiritual theology ya kepada kami. Saya senang sekali dengan pengajarannya. Satu kata yang pernah yang sampai saat ini saya ingat ya, dia bilang gini, apa yang mau kita bicarakan baik kepada Tuhan dalam doa, mintalah supaya Tuhan memimpin kita dalam berbicara kepada Tuhan. Yang kedua katanya, kalau kita mau berbicara dengan orang lain, dengan siapapun katanya dia, mintalah supaya Tuhan juga mengendalikan pembicaraan kita. Jadi bagi dia secara pribadi, apa orang rohani itu? Ya, orang rohani itu bagi dia adalah orang yang selalu mengkomunikasikan apa yang hendak dia bicarakan dengan Tuhan. Orang yang selalu mengkomunikasikan apa yang hendak dia bicarakan dengan sesamanya. Nah, jadi makanya benar yang dikatakan bahwa kita diawasi oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita berbicara sebagai orang yang baik. Jadi jangan berbicara sebagai orang jahat, saudara. Apalagi kalau kita berbicara penuh dengan ancaman terus. Ya, penuh dengan ancaman. Di tempat saya ini semua itu ancaman. Ya, selalu berkata bagaimana? Kalau mobil nggak dikeluarkan, digembosin gitu misalnya. Nah, itu ancaman. Ya. Jadi kita bisa lemah lembut. Kita bisa datang dengan berbagai macam cara. Untuk apa? Untuk persuasif kepada orang lain. Supaya apa? Supaya apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Makanya dikatakan kita diawasi oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita berbicara sebagai orang baik. Makanya dikatakan di sini jangan bicara sebagai orang jahat yang hanya melukai orang lain. Menfitnah dan meremehkan orang lain. Nah, ini juga perlu kita ingat baik-baik dalam hidup kita ya.
Jadi jangan berbicara sebagai orang yang mau menfitnah dan meremehkan orang lain. Ya. Kenapa saudara? Karena itu akan melukai hatinya. Ya, itu akan melukai hatinya. Dan itu akan akan membawa dia kepada apa? Kepada jurang maut juga. Karena di dalam Amsal juga dikatakan perkataan yang kita keluarkan itu kan harus dipertanggungjawabkan. Semuanya yang kita katakan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, bicaralah dengan benar. Bagaimana caranya? Yang pertama dikatakan bicaralah dengan lemah lembut. Yang kedua, ketahuilah bahwa mata Tuhan mengawasi apa yang kita bicarakan. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan kita semuanya, dan meyakinkan kita bahwa Tuhan itu senantiasa ya memberikan pertolongan kepada kita untuk berbicara, untuk berkomunikasi, baik kepada Tuhan lewat doa, dan juga kepada sesama lewat perkataan kita setiap hari. Mintalah Tuhan mengendalikan lidah kita, mengendalikan pembicaraan kita. Satu hal untuk mengakhiri semuanya. Ya, saya ingat peristiwa Balak dan Bileam. Ya, bagaimana dia minta supaya bangsa itu dikutuki. Lihat di sana. Peran Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Mengendalikan situasi itu. Sehingga pada akhirnya bangsa itu tidak jadi dikutuki. Jadi kita percaya penuh bahwa apa yang kita lepaskan dari mulut kita itu berbahaya. Kenapa diminta untuk mengutuki? Karena dia tahu kalau dilepaskan perkataan kutuk, maka bangsa itu akan terkutuk. Jadi kita belajar dalam hidup kita, saudara. Belajarlah menyampaikan kata-kata berkat, kata-kata yang bisa menguatkan, kata-kata yang bisa menghibur, kata-kata yang bisa menolong, dan kata-kata yang bisa membuat orang menjadi sukacita kalau mendengar kita berbicara. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami tahu bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus adalah Tuhan yang terus menolong kami, mengendalikan setiap pembicaraan kami. Kendalikanlah kami ya Tuhan, supaya kami berbicara dengan baik, dan supaya perkataan-perkataan kami, perkataan yang menyejukkan, perkataan yang boleh menjadi berkat, dan perkataan yang boleh memberkati yang lain. Jauhkan kami dari perkataan kutuk, perkataan mengumpat, perkataan yang tidak bersyukur, tapi biarlah perkataan-perkataan yang mempermuliakan Tuhan keluar dari mulut kami semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan